Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Pemirsa Firasat Doa Karomah, Kiai Kampung Nyambitani ikut berdakwah, mudah-mudahan manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Dakwah hari ini dengan tema mukjizat baginda Rasul yang berhubungan dengan sahabat Bilal. Sahabat itu artinya orang yang hidup di zaman Rasul tapi beriman, itu disebut sahabat. Setelah sahabat itu disebut tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup tahu sahabat tapi nggak tahu Rasul. Jadi hidupnya tahu sahabat tapi nggak tahu Rasul. Itu disebut tabi'in. Tabi'in ke bawah tabi'at itu disebut. Setelah itu para ulama-ulama ke bawah. Setelah itu para kiai-kiai. Setelah itu paling bawah para santri-santrinya kiai. Pemirsa Firasat Doa Karomah Kiai Kampung Nyambitani, sahabat Bilal itu sahabat hitam, rambutnya keriting, upama orang gitu nggak begitu ganteng, tapi cahayanya hati adalah murni cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ini ada 3 orang hitam yang dijamin cahaya hatinya, yaitu bercahaya. Pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Luqman Hakim, yang ketiga yaitu Raja Asamah Ethiopia. Itu hitam-hitam semua. Pemirsa Firasat Doa Karomah Kiai Kampung Nyambitani, mukjizat baginda Rasul terhadap sahabat Bilal. Pernah Bilal ditanya, Bima sabaktani ya Bilal, kenapa engkau mendahului aku? Saya enggak pernah mendahului ya Rasul, saya tetap berjalan di belakang Anda, saya tetap tawadhu. Maka Rasulullah bersabda, hendak Bilal, saya waktu Isra Mi'raj iku kok mendengar klompenmu, sandalmu sudah di surga. Jadi Rasul itu orangnya masih di dunia, tapi sandalnya sudah di surga. Berarti nantinya akan nututi sandal itu bola Bilal. Setelah itu Bilal ditanya Rasulullah, dengan amalan apa kamu punya amalan begitu itu ya Bilal? Jawabnya, oh ya Rasulullah, kalau saya ini kerja, maka saya kalau batal saya wudhu, setelah itu sholat 2 rakaat. Jadi baginda Rasul itu mengatakan bahwa Bilal itu amalannya kalau bekerja lantas batal, itu wudhu sholat 2 rakaat. Jadi nanam kurma itu kalau batal ya wudhu sholat 2 rakaat. Nah itu kalau batal kedua 2 kali ya sholat 4 rakaat, 2 kali wudhu. Berarti Bilal tidak mempunyai, yaitu pasti wudhu, nggak mempunyai batal. Maka inilah amalan sahabat Bilal, rutinitas sahabat Bilal. Betapa mulianya sahabat Bilal ini, selama bekerja kalau batal pasti wudhu sholat 2 rakaat. Sehingga baginda Rasul mendengar waktu Isra Mi'raj kelompok sahabat Bilal itu sudah di surga. Yang kedua, sahabat Bilal pernah disuruh Rasulullah SAW yaitu mengambilkan air wudhu, nyarikan air wudhu. Maka Rasul mencarikan air wudhu, dan waktu itu nyari air ada sumur dan dijaga orang. Maka sahabat Bilal minta kepada yang nunggu sumur, tidak boleh. Masa dimintai air aja nggak boleh. Setelah itu akhirnya terjadi pertengkaran. Terjadi pertengkaran inilah sahabat Bilal ya diberi Allah kekuasaan menang. Terbunuhlah orang yang menunggu sumur itu. Sehingga sahabat Bilal bisa mengambil air. Dibawa pulang, dibawa ke depan Rasulullah SAW. Agak jauh sedikit dengan Rasulullah duduk tadi. Waktu itu perjalanan. Setelah itu kok agak lama Bilal, sebenarnya tadi ada peristiwa ya Rasul. Di situ ada yang nunggu, saya ambil nggak boleh.
karena saya ambil nggak boleh, terjadilah pertengkaran. Kan kita kacak tahu bahwa untuk wudu Rasul malah nggak boleh. Setelah itu terjadi pertengkaran, dia terbunuh, saya bunuh. Oh, itu adalah jin. Sekarang carilah, dicari pasti tidak ada Bilal. Kenapa? Sudah diangkat oleh teman-temannya, dimakamkan di bintang surya. Di bintang surya itu bintang yang di atas sana ada tempat. Karena bintang itu ya tanah, tapi terkena sinar matahari menjadi hidup. Jadi bintang surya. Saya berpikir, seandainya jin itu dimakamkan di bumi, kemungkinan hamba Allah seperti manusia ini kadang-kadang kepasaran jin. Nah, ini yang paling berat di situ. Kadang-kadang gitu, minta ini dan minta itu. Dan minta itu tidak boleh ke orang yang mati, mintanya kepada Allah. Paling mustajab minta itu yaitu di masjid, ketika waktu khutbah kedua itu berhenti. Lah itu sama doa, kira-kira ya ada 2 menit itu. Khutbah kedua duduk tengah-tengah antara khutbah 1 kedua itu duduk. Ya itulah doa yang paling mustajab. Makanya Allah merahasiakan supaya makam yaitu jin tadi di tempat surya, bintang surya itu, sehingga tidak ada yang mendatangi. Misalnya dimakamkan di bumi pasti akan datang manusia itu, entah ke sana itu ziarah, entah ke sana itu minta, wallahu alam. Yang jelas doa di makam itu harus hati-hati, jangan sampai musyrik, jangan sampai minta kepada yang mati, jangan sampai banyak angen-angen, jangan sampai waktu doa itu ini dan itu, karena setan itu halus dan bisa masuk ke kolbun. Kalau bisa masuk ke kolbun, maka dia memutarkan hatinya, hati kita, sehingga tidak minta kepada Allah, minta kepada orang yang mati itu. Kasihan itu nanti. Pemirsa Firasat Doa Karomah ke Kampungnya Mitani, mudah-mudahan yang melihat TikTok ini bermanfaat, maslahah fitini wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan selalu mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang halal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ada benarnya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.